Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Bola liar isu ijazah Jokowi yang lebih dari setahun jadi polemik nasional kini ada di tangan Majelis Hakim yang mulia. Sidang perkara Dr. Tifa baru berlangsung pada tahap awal. Sementara perkara Roy Suryo masih tahap pra-peradilan atas penangkapan dan penahanannya. Dengan meja peradilan sudah digelar, muncul pertanyaan, apakah perkara fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy dan Dr. Tifa cukup diadili tanpa harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi? Atau dua sisi koin yang harus dikaitkan dan sama-sama menuntut pembuktian? Bagaimana dengan mantan Presiden Jokowi? Apakah dengan statusnya sebagai penggugat, Jokowi mutlak hadir langsung di persidangan dan wajib menunjukkan ijazah aslinya? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita bahas isu ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Firmanto Laksana, penasihat hukum Jokowi. Halo Bang Firman. Thank you. Andi Aswan, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara. Bang Andi. Thank you. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam Pak Arianto. Abdullah Al-Katiri, penasihat hukum Tifauzia Tiasuma. Halo. Al-Katiri, thank you for coming. Michael Sinaga, kreator konten simpatisan Roy CS. Halo Michael. Selamat malam. Selamat malam. Abdul Ghafur Sangaji, penasihat hukum Roy Suryo. Halo Bang Sangaji, selamat datang. Halo. Bang Tarigan. Saya menyapa di floor ada Pak Binsar Gultom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta 2022-2025. Selamat malam Pak Gultom. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang sudah langganan di panggung ini, saya menyapa Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang. Halo, selamat malam semuanya. Oh, selamat malam. Saya ke Bang Sangaji dulu kalau begitu. Bang Sangaji, apakah memang sesuai tuntutan Anda bahwa Jokowi mutlak hadir di persidangan? Karena ini deliknya delik aduan absolut, Oke. maka untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik, si pelapor harus hadir. Karena fitnah dan pencemaran nama baik itu kan melekat pada harkat dan martabat seseorang. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, ini kan bukan delik laporan ya, tapi karena kualifikasi deliknya adalah delik aduan absolut, maka seseorang yang melaporkan peristiwa pidana dan kemudian sudah melahirkan beberapa tersangka dan sudah ada 2 terdakwa yang berkasnya sudah dilimpah ke pengadilan, meskipun untuk Mas Roy masih dalam proses pra-peradilan, maka secara hukum untuk membuktikan fitnah dan pencemaran nama baik itu, seseorang itu harus didengar dong keterangannya, karena tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Jadi bagaimana kita mau membuktikan pencemaran nama baik dan fitnah kalau yang mendalilkan pencemaran nama baik dan fitnah saja tidak hadir dalam persidangan? Jadi menurut saya pembuktian pidana itu kan adalah pembuktian material. Ya. Dan pembuktian material itu pembuktian yang komprehensif, selengkap-lengkapnya. Meskipun keterangan Pak Jokowi ada dalam berita acara pemeriksaan, tapi kan berita acara pemeriksaan itu kan masih keterangan sepihaknya Pak Jokowi. Oke. Perlu dilakukan cross examination, perlu di-challenge oleh penuntut umum, oleh hakim, juga oleh kuasa hukum terdakwa, dan termasuk juga terdakwa, sehingga kita mendapatkan fakta yang terang benderang. Oke. Apakah ada pencemaran nama baik dan fitnah, ataukah jangan-jangan memang ijazah ini bermasalah atau Oke, kita membutuhkan keterangan dari yang merasa difitnah. Jadi Bang Firman, apakah Pak Jokowi akan hadir di persidangan dan konsisten, intens ikut terus dalam sidang? Jadi kalau bicara masalah Pak Jokowi akan hadir, bila mana diundang, beliau hadir. Akan hadir, pasti. Seperti itu disampaikan. Intens nggak kira-kira dalam Kalau persidangan? intens Sidangnya kan- cukup lama soalnya. Kalau intens kan nggak akan seperti itu. Buat apa dia intens? Nggak mungkin juga dia tiap hari. Kemarin kami hadir di sana menghormati peradilan yang ada. Dan tentu Bapak akan hadir dalam rangka menyampaikan ijazahnya juga. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena memang beberapa kali beliau sampaikan. Dan ini adalah suatu forum yang sangat terhormat. Forum hukum. Yang mana nanti tentu 2 ijazahnya, ijazah SMA dan S1 itu sudah di kejaksaan. Mungkin beliau juga akan bawa yang SD dan SMP supaya tuntas. Nah, nanti akan diperlihatkan jika disetujui oleh persidangan, diundang dan sebagainya. Dan kemudian akan merupakan forum yang terhormat bahwa memang disampaikan bahwa di sini hanya forumnya. Nah,
Kemudian nanti mungkin untuk pembuktian berikutnya akan ada dari UGM dan sebagainya. Ada saksi dan sebagainya, ada bukti tertulis dan sebagainya, akan dipakai ke sana. Saya pikir itu yang paling baik. Oke, Bang Alkatiri, apakah menurut Anda sendiri bahwa nanti Pak Jokowi pasti akan hadir di persidangan? Kalau memang Pak Jokowi itu memang benar-benar konsekuen dengan laporannya, dan haruslah. Bisa tidak seperti Bang Sangadi katakan tadi. Karena ini delik aduan absolut. Jadi delik aduan absolut. Ya, kalau dia merasa menghina, masa orang lain mewakili. Oh, ini harus dari dirinya sendiri yang menyampaikan di dalam persidangan itu. Tapi kemarin waktu di salah satu TV, salah satu lawyernya mengatakan ada kemungkinan menggunakan Zoom. Nah, itu kami protes. Kenapa? Apa bedanya? Kan sama-sama dengan keterangan si penggugat. Tapi kan sudah tidak ada korelasinya lagi pakai Zoom, itu kan waktu COVID dulu. Ya kan? Memang Zoom ini diperbolehkan jika memang ada alasan. Contohnya, pada waktu di BAP, di kepolisian, dia ada di Indonesia. Setelah di persidangan, ternyata dia sudah di Australia contohnya. Lah, itu bisa ada alasan. Tapi kalau alasannya dia nggak bisa karena dia keliling Indonesia menemani satu partai, ya nggak bisa dong. Ya kan? Tapi bukankah itu tidak mengurangi substansi ya? Kan keterangannya sama, orangnya sama. Ya, kita kan harus ditanya. Orang ini benar-benar ditanya dan harus berkomunikasi secara fisik. Kita harus lihat apa suasana kebatinannya juga kan. Jadi maksud Anda harusnya nanti Pak Jokowi hadir intens, jangan cuma sekali dua kali hadir di persidangan. Memang bakal berkali-kali. Karena yang dilaporkan kan beberapa orang. Apalagi apa namanya perkaranya di-split kan. Contohnya Roy Suryo dengan Dr. Tifa sudah di-split. Masih ada lagi kan yang lain-lain yang belum. Tapi Pak Firman barusan bilang nggak perlu terlalu intens katanya ke persidangan. Ya artinya kalau memang mau pegang dengan hukum yang benar, ketentuan undang-undang yang benar, ya harus hadir. Ya harus hadir Bang, jangan sekali dua kali. Jadi kan kita kan nggak bisa mendahului sesuatu hal yang belum terjadi. Saya sampaikan tadi adalah kita nggak tahu tiba-tiba ternyata di ujung satu kali di depan barengan. Ada mekanisme peradilan, biarkan mereka yang menentukan kan gitu. Jadi kita tidak bisa membahas ini terlalu lebar, tapi beliau menyampaikan, Bapak Jokowi menyampaikan akan hadir. Dan ini adalah forum yang sangat terhormat untuk menyampaikan apa. Dan ini kan satu peristiwa sebenarnya, walaupun ada beberapa terdakwa lah, seperti itu ya. Sekarang udah Bu Tifa jadi terdakwa kan seperti itu. Jadi akan menggunakan mekanisme itu. Dan kalau nggak diundang bagaimana? Bagaimana? Masa kucuk-kucuk datang? Nggak boleh juga. Tapi intinya kalau diundang pasti datang. Pasti datang. Nggak akan ada alasan. Iya dong. Karena kan apa? Untuk membuktikan sekali lagi. Ini menurut hemat kami yang ingin disampaikan itu adalah membuktikan diminta kepada seluruh masyarakat. Ya kan mungkin akan ada pemberitaan seperti itu, ya disampaikan aja kan gitu. Nah, jika mekanisme peradilan menyetujuinya kan itu aja. Jadi nggak mungkin kita sumbar mengatakan bla bla bla, nggak mungkin lah. Tapi beliau sudah menyampaikan kepada kami kemarin beberapa hari lalu beliau akan hadir. Jadi Michael, kalau Anda ingin mengorek apa dari seorang Jokowi? Nah, dari kehadirannya apa yang pengen diketahui, apa yang pengen didengar langsung dari keterangan Pak Jokowi? Nah, kemarin kita ingat ada sidang di CLS di Solo. Ya, di mana tiba-tiba ada dua orang ibu-ibu yang agak tua yang mengaku teman KKN di Ketoyan katanya. Lalu tiba-tiba mereka menyebut kami memanggil beliau dulu Jack. Ya kan? Hal-hal seperti ini kan tidak bisa dikonfirmasi langsung kalau orangnya nggak ada. Ya kan? Saya tanya Kak Tarigan, kira-kira kalau saya tanya, Anda dulu SD di mana? Pasti jawabnya 5 detik. Di ini. Nama ibu Anda siapa? Jawabnya 5 detik. Nah, kalau orang-orang ini menjawabnya harus mikir, kayaknya Jack, apakah itu benar jawaban yang terjadi sebenarnya? Atau memang sudah dibuat di kertas, ya kan? Nanti kau jawab ini ya, kau jawab ini ya, kau jawab ini. Ya, itu dua-duanya sah. Menjadi saksi itu boleh dipersiapkan dulu atau memang boleh secara ingatan. Tetapi kalau Pak Jokowi hadir, kita akan bisa memverifikasi nih. Data-data banyak nih saya dapatkan, salah satunya dari PDI Perjuangan. Soal apa tuh? Oh banyak, tentang tim kampanye 2014-2019. Jadi nanti banyak. Saya nggak mau buka di sini, ntar biar di persidangan aja. Pak Jokowi ada di situ, saya kasih data-datanya ke Pak Alkatiri dan ke Bang Gafur Sangaji nanti di persidangannya Pak Roy, supaya diverifikasi. Contoh, nama ibunya siapa sih? Itu kan pertanyaan yang bodoh ya. Tapi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai perkuliahan dan sekolahnya beliau
yang tidak bisa dijawab dan mereka saya yakin tidak bisa memprepare itu. Tapi Jadi disampaikan barusan siap kok menunjukkan ijazah dari SPSM. Iya, Boleh, kita silakan, jawab dari ingatan langsung. Oke, baik. Ya, Silakan. tentu kan ini sebenarnya sidang buat Ibu Tifa. Oh iya betul. Bukan buat Pak Jokowi. Makanya akan dibanyak bertanya dan membuktikan kepalsuan apa yang diduga seperti itu kan beliau. Kalau Pak Jokowi kan tanyakan mengenai apa sih, kenapa sih aduan, mana ijazahnya, ini ijazahnya, kan gitu. Jadi ya boleh-boleh aja kalau mau bertanya, tapi kan apakah relevan apa tidak, substansi apa tidak kan itu nanti kan ditimbang sama hakim. Jaksa juga bisa keberatan misalnya seperti itu. Tapi saya nggak mau mengomentari lebih banyak, tapi ini nggak perlu dibahas, karena contohnya kan CLS, nggak ada urusan dengan ini. Jadi saya ingin kita fokus, kalau ingin kita berdiskusi mengenai ini, sudah disampaikan Bapak akan hadir. Dan ini adalah forum yang terhormat. Karena memang Bapak akan menunjukkan ini di forum persidangan, forum hukum. Sehingga tunggu aja. Jadi kalau nanti ke depan ternyata hakim menyatakan bla bla bla, kita ngapain bahas panjang-panjang lebar? Kita anak bangsa, kita damai-damai aja lah. Iya. Diskusinya yang bagus-bagus saja. Jadi nggak usah terlalu bagaimana, tapi saya pastikan Bapak jika diundang, beliau sampaikan ke kami, dia akan hadir gitu loh. Iya, kalau jawaban itu. saya soal CLS itu Bang. Iya. CLS itu kan waktu itu kuasa hukumnya beliau JB Irfan kalau saya nggak salah ya, waktu di Solo, mengatakan, oke dokumennya akan kami bawa, oke Pak Jokowinya akan dihadirkan, tapi saya minta izin dulu ya, ternyata nggak hadir. Kan Dokumen Polda Metro Jaya kan diwakilin. tidak hadir. Sekali lagi saya nggak mau panjang lebar CLS, tapi dia kan dihadiri, diwakilkan kan gitu. Mbak, boleh saya sebentar? Silakan Pak Gultom, silakan. Udah siap? Silakan. Nah, ini judulnya memang di depan menanti Jokowi di sidang. Dr. Tifa Roy Suryo. Saya berbeda pendapat dengan kedua. Tadi. Sekalipun kasus ini merupakan delik aduan. Kalau menurut saya tidak harus datang Pak Jokowi. Kenapa alasannya? Selain sudah dikuasakan kepada penasihat hukumnya, kedua faktor keamanan beliau. Apakah ada yang menjamin? Ya, ini perlu menjadi catatan. Tapi kalau memang beliau harus datang, tidak menjadi persoalan. Meski tadi dibilangnya delik aduan absolut. Jadi harusnya datang yang merasa difitnah. Iya, tapi kan tidak mutlak harus dia juga datang. Karena paling banter nanti majelis hakim akan bertanya. Jadi maksud Pak Gultom, sekali dua kali datang. Pak Binsar. Pak Binsar, ya maaf ya. Sekali dua kali datang, selanjutnya tidak perlu atau bisa ditoleransi tidak perlu intens datang. Atau maksud Bapak sendiri barusan yang nggak usah hadir, nggak ada kewajiban sama sekali? Tidak keharusan. Sama sekali. Iya. Dari awal. Tapi kalau dia rela sebagai negarawan, keamanan beliau juga terjamin, no problem. Kan paling banter nanti majelis hakim bertanya kepada beliau terkait dengan ijazah itu. Apakah ini benar ijazah Pak Jokowi? Ya. Ini menurut saudara Pak Jokowi, karena ini persidangan bagaimanapun saudara nanti dipanggil dia. Seperti kami dulu memanggil mantan Presiden B.J. Habibie. Waktu di kasus pelanggaran HAM berat Timur-Timur, lepasnya Timur-Timur. Dia memang menjadi saksi. Kalau ini bukan menjadi saksi kan, pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor kah? Ya. Kalau dia memang menjadi saksi pelapor, mutlak hadir. Mutlak hadir kalau dia statusnya saksi. Tapi kalau dia hanya pengunjung sidang atau mendengar persidangan, tidak mutlak. Nah, kalau memang ada kaitannya dengan pertanyaan benarkah ini ijazah saudara, benar. Menurut saudara ini asli apa tidak, saya tidak tahu. Pasti dijawabnya begitu. Karena ini saya peroleh dari Universitas Gadjah Mada, UGM. Kan begitu. Nah, UGM nanti yang akan menyatakan ini asli apa tidak. Kalau tidak lewat pengadilan. Setelah dilakukan ada gugatan terkait dengan ijazah itu.
Nah inilah bola liarnya saya lihat, mengapa jadi ijazah dipersoalkan sementara objek perkara kita adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau saya masih berpanjang ini diberi kesempatan, justru masuk saya ke Itu nanti pencemaran. kita akan bahas di segmen berikutnya. Saya minta pendapat Bapak soal ini. Saya ke Bang Rey kalau begitu. Soalnya sudah berjilid-jilid kita membahas hal yang sama, Bang Rey. Bang Rey. Jadi saya minta keterangan Bang Rey sendiri. Apakah kedatangan Pak Jokowi itu bisa setidaknya memberikan secercah apa keterangan yang selama ini membuat kita bertanya-tanya. Kalau kata Bang Sangaji, saksi pelapor juga mutlak hadir kata Pak Binsar tadi. Jadi kalau menurut Anda gimana? Bagi saya sih nggak ada pilihan bagi Pak Jokowi kecuali harus hadir. Harus hadir. Jangan, ya. Kenapa gitu? Karena apa? Kalau beliau tidak hadir, orang akan mengatakan dan membuat asumsi yang makin mencuat. Memang mungkin Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah asli. Nggak berani hadir tuh ke persidangan gitu. Kalau ini kan selama ini yang membuat orang memiliki bayangan bahwa seolah-olah ijazah Pak Jokowi itu tidak asli. Karena beliau itu tidak mau berkenan menyampaikannya kepada publik secara langsung. Loh ini loh ijazah saya gitu. Nah itu satu tuh membuat tingkat perhatian publik soal keaslian ijazah itu meningkat gitu. Kalau kemudian di pengadilan juga nggak hadir, makin meningkat lagi. Yang berujung nanti justru kepada pertanyaan publik kepada objektivitas pengadilannya gitu. Harus hadir fisik atau boleh Zoom menurut Abang Rey? Fisik dong, nggak ada alasan pakai Zoom. Oh, nggak ada alasan pakai Nggak Zoom. ada alasan pakai Zoom. Hadirnya harus sekali dua kali, sesekali saja atau intens datang aja terus? Sebaiknya hadir setiap waktu. Sebagai bentuk? Sebagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ijazah beliau ini memang benar-benar asli. Tidak perlu, tidak perlu hadir setiap Gitu saat. kira-kira. Pada saat dia sebagai saksi, pelapor itu ya. Ini kan pertanyaannya Pak Binsar, kira-kira seharusnya hadir apa enggak? Kalau saya mengatakan ya kalau perlu hadir setiap waktu. Setiap sidang harus hadir. Tujuannya bukan karena kewajiban itu, bukan. Karena apa? Menunjukkan bahwa beliau betul-betul fit mengatakan bahwa ijazah ini asli. Gitu loh. Nah, kalau beliau datang sekali gitu ya. Nah, ini yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan publik itu, apalagi nggak hadir. Oke, coba soal kehadiran, saya ke Bang Andi. Baru-baru ini ketemu sama Pak Jokowi kan. Kira-kira apakah Pak Jokowi sudah menyampaikan kepada Anda siap untuk datang intens ke pengadilan? Apa yang dikatakan Prof. Firman itu sama. Jadi beliau ini menunggu waktu ini sebetulnya. Oh gitu. Menunggu sidang ini, sidang pembuktian yang sebenarnya bukan sidang di lapangan menunjukkan kayak begini gitu. Inilah sidang yang ditunggu-tunggu beliau untuk menjelaskan kepada publik bahwa ijazah beliau itu asli yang dituduh palsu oleh para terdakwa tersebut. Ya. Dan juga ingin memberikan suatu pembelajaran yang paling baik kepada masyarakat. Beliau adalah mantan presiden ya 2 periode, presiden ke-7 Republik Indonesia. Sekarang adalah kembali sebagai rakyat biasa. Ya. Beliau taat hukum untuk itu. Ketika pengadilan mengundang beliau untuk hadir sebagai saksi pelapor itu untuk menunjukkan ijazahnya. Jelas inilah yang ditunggu-tunggu beliau untuk bisa menjelaskan ijazah beliau yang selama ini digoreng-goreng oleh mereka itu, menframing mereka itu, mendowngrade mereka itu, ya yang dia lakukan mereka itu terhadap Pak Jokowi dan juga menarik-narik ke porsi ke politik. Ya, maksudnya kemana? Pemakzulan Mas Gibran. Kan kelihatan dari sana. Baik, saya lanjutkan lagi ke Bang Andi karena itu sangat menarik. Tapi pertanyaannya adalah apakah perkara fitnah dan pencemaran nama baik yang menjerat Roy dan juga Dr. Tifa bisa berdiri sendiri tanpa harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi terlebih dahulu? Nanti dijawab Bapak-bapak, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar.